beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah short video di YouTube yang isinya adalah seorang Habib yang sedang menceritakan dengan gagah perkasa, dengan sangat percaya diri tentang leluhurnya, yaitu Syekh Faqih Muqaddam, yang beliau disebutkan sebagai wali yang bahkan derajatnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi leluhurnya para Habib ini itu dikatakan, dinarasikan bahwa di dunia dia memang tidak lebih terkenal, tetapi di akhirat, di alam barzah, dia jauh lebih terkenal dan jauh lebih terpandang daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, saya kaget seperti ini. Jadi saya menjadi heran ketika ada seorang Habib yang mengaku bahwa leluhurnya, ya leluhur para Habib, yaitu Syekh Faqih Al-Muqaddam, itu bahkan derajat kewaliannya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Karena itu adalah sebuah short video, maka itu tentu saja tidak memberikan keyakinan kepada saya. Maka saya coba cari-cari biografinya, saya cari apa di internet gitu ya, dan jumlahnya ternyata sangat sedikit Syekh Muqaddam, Syekh Faqih Al-Muqaddam itu. Tetapi sumber-sumber yang sangat sedikit itu membuat saya menjadi semakin shock, membuat saya semakin kaget gitu. Karena di situ diceritakan bahwa beliau konon pernah mengatakan bahwa derajat kewalian saya itu adalah yang tertinggi, sama seperti derajat kewalian Nabi Muhammad yang paling tinggi di antara derajat nabi-nabi yang lain. Berarti ini adalah best of the bestnya para wali gitu, dan itu diungkapkan oleh dirinya sendiri gitu dalam narasi itu. Kemudian yang membuat saya kaget lagi adalah bahwa beliau pernah mengaku bahwa dirinya adalah Allah gitu. Jadi suatu kali dia itu mau beli satu dagangan dari Arab Baduy gitu, saya beli ini, tetapi dengan harga yang dia maui. Kemudian si Arab Baduy tentu saja saya tidak mau, kan saya yang jual, saya yang menentukan harganya. Kemudian para pengikut Syekh Al-Muqaddam itu marah kepada si Baduy itu, "Hei Baduy, tolong jual barang kepada Syekh Faqih Al-Muqaddam ini sesuai harga yang dia inginkan, karena dia adalah wali, karena dia adalah begini dan begitu, karomahnya tinggi. Emangnya dia Allah?" "Ya, saya memang Allah," dia katakan seperti itu. Tapi dengan narasi yang sebenarnya simpang siur, ada yang pengakuan, ada yang penyangkalan, tapi dinarasikan seperti itu. Nah, jadi ada pengakuan sampai bahwa dirinya itu adalah Allah gitu. Nah, gimana ceritanya? Saya juga sebenarnya ini silahkan Baraya konfirmasi apakah pernyataan ini, kitab-kitabnya dan lain sebagainya itu benar atau tidak. Ketika saya mencoba untuk melakukan verifikasi, ternyata sumber-sumber yang dimaksud juga adalah sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan, pegangan gitu. Jadi apakah Syekh Muqaddam itu memang mengatakan seperti itu, tidak jelas. Apakah memiliki karomah yang seperti itu dan sebagainya, sumber-sumbernya juga tidak ada yang jelas. Tetapi bisa disimpulkan bahwa narasi-narasi bahwa Habib ini, Habib itu ternyata luar biasa, bahkan lebih dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu menjadi narasi-narasi yang umum yang bisa kita lihat sekarang gitu. Bukan hanya pada perspektif historis, bukan soal Habib-Habib di masa lalu, tetapi bahkan Habib-Habib zaman sekarang pun dinarasikan begitu luar biasa, begitu keramat, begitu suci. Kemudian saya mohon maaf ya, ini ada salah satu tokoh terkemuka di Indonesia, Pak Habib Lutfi, itu bocoran videonya sempat keluar yang menyebutkan dan dia menceritakan dalam bahasa Arab. Dia katakan, tolong semuanya kepada warga-warga yang ada di sini, warga para Habib itu, jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa penyebar ajaran agama Islam pertama itu adalah para Habib. Jadi ada semacam upaya untuk mengubah alur sejarah yang kita pahami sekarang, yang penyebar agama Islam diantaranya adalah Wali Songo gitu ya, kemudian dirubah para penyebar agama Islam itu adalah para Habib yang datang dari Yaman, yang itu adalah generasi Ba'alawi dan sebagainya dan seterusnya, yang memang dipropagandakan seperti itu. Apakah ini benar atau tidak, itu hanya dari sebuah potongan video, silahkan konfirmasi dan silahkan klarifikasi. Tetapi apakah ini memang benar-benar propaganda yang masif tentang bahwa Habib itu memang harus suci, harus dimuliakan dan sebagainya. Saya kemudian membaca sebuah karya ilmiah yang membuat saya menohok, kaget gitu. Jadi karya ilmiah itu isinya adalah prospek bisnis ziarah makam Wali Songo gitu. Maaf. Dan di situ ada sebuah data yang juga membuat saya kaget, bahwa ziarah Wali Songo itu adalah salah satu ziarah paling profit di Indonesia kalau memang kita mau berkecimpung di sana. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada 12 juta orang yang melakukan ziarah ke makam para Wali Songo. Jadi muter ke makam wali ini dan sebagainya gitu. Jadi si penulis karya ilmiah itu berpikir, seandainya 12 juta orang yang datang ke makam Wali Songo itu kemudian kita kasih layanan catering atau kita kasih layanan apa, maka itu adalah prospek bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan 12 juta orang itu
itu datanya tahun 2014 ya, 12 juta orang itu artinya bahkan lebih banyak daripada pengunjung di Bali setiap tahun gitu. Jadi makam para wali itu ternyata jauh lebih dihargai oleh orang-orang di Indonesia. Mungkinkah, ini mah pertanyaan ya, mungkinkah propaganda para habib itu lebih mulia dari Wali Songo, atau bahwa dia penyebar agama Islam dengan berbagai karomahnya, dengan berbagai kesaktiannya itu sebenarnya adalah untuk mengejar target bisnis ini? Mungkinkah seperti itu? Sebab kalau dalam ajaran agama Islam, karomah-karomah seperti itu tuh tidak beradab untuk disampaikan kepada orang gitu. Jadi misalkan wali ini, karomahnya ini, tingkatannya ini dan sebagainya, itu benar-benar tidak beradab gitu untuk disampaikan. Karena apa? Karena kalaupun wali itu ada, dia tidak mengaku, dan kalaupun dia mengaku bahwa dirinya misalkan wali, maka kewaliannya hilang pada waktu itu juga. Jadi nggak mungkin saya adalah wali yang paling kutub, yang diantara wali yang lain. Nggak mungkin ada yang seperti itu dalam ajaran agama Islam gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang mengherankan. Makanya ada sebuah kesimpulan yang lain, atau kemungkinan yang lain, atau pertanyaan yang lain. Apakah ini gara-gara bisnis? Dan kalau memang ini adalah gara-gara bisnis, mari kita simak ada beberapa indikasi kuat. Silakan dikonfirmasi, saya tidak mengklaim, saya tidak mengambil kesimpulan, silakan dikonfirmasi. Di Jakarta Selatan itu adalah sebuah makam Habib Kuncung. Ribuan orang datang setiap tahun ke makam itu karena dianggap keramat. Bahkan ada orang yang sampai datang ke sana dan mengatakan, ya kami kan orang yang tidak suci, banyak dosa, tapi kalau misalkan Habib ini, itu kan derajatnya sudah dekat dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang menempel pada dirinya. Jadi kami berdoa atas perantaraan beliau, kan mengatakan seperti itu. Yang luar biasanya adalah bahwa tidak pernah ada biografi tentang Habib Kuncung, baik biografi yang dituliskan oleh orang lain maupun autobiografi yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi bagaimana kehidupannya kita tidak mengetahui. Apakah beliau memang orang-orang suci, kita juga tidak mengetahui. Apakah beliau adalah orang yang sakti dan sebagainya, tidak diketahui. Tetapi banyak cerita bahwa beliau bisa terbang, beliau bisa teleportasi, beliau punya banyak karomah, ada kuburan yang tidak bisa dipindahkan, apa segala rupa, ada banyak cerita seperti itu. Tetapi semuanya katanya tidak berdasarkan catatan historis atau apapun. Dan luar biasanya apa? Ya tentu saja di situ ada infak. Atau cerita yang lain. Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat. Ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi nama Habib itu ternyata benar-benar menjual, ternyata benar-benar kuat dan bisa aja dijadikan bisnis. Saya tidak mengatakan semua Habib seperti itu, dan ini sekali lagi bukan sebuah kesimpulan, ini pertanyaan. Apakah itu semua nyata? Apakah kesimpulan bahwa upaya propaganda untuk menyebut Habib ini sangat luar biasa, Habib ini sangat jagoan, Habib ini sangat keramat, Habib ini sangat suci dan sebagainya terkait dengan bisnis makam-makam palsu itu? Bahkan kemarin ada sengketa lahan makam atau sengketa makam sebenarnya. Jadi kan Habib Lutfi itu mengatakan bahwa anak menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II itu adalah seorang Habib. Dalam sejarahnya yang menantunya itu bukan Habib, yang menantunya itu adalah Sumodiningrat. Tetapi Sumodiningrat itu kemudian diklaim bahwa itu adalah Habib dan makamnya itu ada di Semarang. Nah, catatan sejarah menyebutkan bahwa makamnya itu ada di Jogja, sekitaran Jogja, dan bukan Habib, tetapi dikatakan bahwa itu adalah Habib. Jadi banyak orang yang akhirnya berziarah ke makam untuk menziarahi seorang yang konon adalah seorang Habib yang namanya adalah Sumodiningrat, dan dia adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini polemik, ini muncul. Jadi perdebatannya sekarang menjadi hebat. Jangan-jangan ini klaim makam palsu juga karena diziarahi banyak orang, padahal catatan sejarah
sejarah menyebut bahwa makam aslinya ada di tempat yang lain. Nah ini makanya sekarang Pak Habib Lutfi, maaf, silakan klarifikasi, silakan konfirmasi karena umat membutuhkan penjelasan ini. Jadi makam yang benar itu di mana? Karena makam yang satu itu kemudian diziarahi oleh banyak orang dan lumayan juga di situ infaknya gitu. Ya jangan-jangan seperti itu, ada indikasi-indikasi ke arah sana gitu. Makanya harus digarisbawahi kembali, ada semacam narasi yang menjelaskan bahwa propaganda-propaganda para habib itu harus suci, harus tulus, harus bersih dan sebagainya itu sebenarnya adalah ladang bisnis, diantaranya adalah ladang bisnis makam untuk ziarah. Apakah itu benar atau tidak? Silakan klarifikasi karena sudah banyak makam-makam palsu dari habib yang ketahuan. Kalau misalkan memang ternyata dari habibnya tidak seperti itu, ya silahkan yang ini ikut membantu untuk membersihkan habib-habib palsu dan makam-makam palsu itu gitu ya. Dan kalau misalkan Baraya mau konfirmasi langsung gitu ya, tapi Baraya tidak memiliki akses, ya udah jalan yang paling dekatnya sih sebenarnya sederhana. Baraya ikutin aja pengajian-pengajian para habib di sekitar rumah Baraya yang biasanya ada gitu. Nah, kata teman saya, bukan kata saya, kata teman saya di situ itu suka kalau ikut pengajian di situ tuh harus beli tasbih sekian dari yayasan itu, harus beli kopea, harus beli sorban sekian dari yayasan itu. Kemudian harus ikut ziarah kubur yang harganya sekian, memang sudah ada tarif-tarifnya apa segala rupa gitu. Dan mau peci, mau tasbih, mau apa tidak boleh beli di tempat yang lain kecuali harus beli di tempat itu gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kalau memang benar, itu benar-benar kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena propaganda bahwa Habib itu suci dan sebagainya yang itu sebenarnya agak menyimpang dari ajaran Islam, kemudian itu digunakan untuk meraup keuntungan, bikin makam palsu untuk dapat infak, bikin bisnis apa segala rupa kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kalau benar ya. Tapi kalau memang benar-benar seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah kita memberangus para habib? Oh jangan. Nanti karomahnya malah takut kena sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sadarkan masyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya. Tapi pada bagian itu agak sulit sih, karena di Indonesia tuh masyarakat kita tuh sangat mudah percaya pada sesuatu gitu. Bahkan setiap tahun dibohongin sama partai politik tetap aja nyoblos lagi gitu. Pas pemilu, nggak tahu gimana ceritanya.